Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan membacakan kitab Minahus Saniyah pada halaman 8 yang wahdar aidon. Baik, wahdar aidon minal haya'it tabi'i, dan hindarilah olehmu juga dari rasa malu yang menjadi watak. Fa innahu ma'adudun, karena hal itu termasuk minal jumlatil kibri indal qaumi, dari sebagian kesombongan menurut para ulama. Wa qad asyara, dan telah bersyair Sayyidi Umar bin al-Faridi rahimahullahu taala ilaihi biqauli, telah berkata dalam syairnya, tamassak, peganglah olehmu bi adhyalil hawa, ekor hawa nafsu, wa akhla'il haya, dan buanglah rasa malu, wa khalli, dan bergabunglah sabilan nasikina, di jalan orang-orang ahli ibadah, wa in jallu, walau berkedudukan tinggi. Wa huwa, yang dimaksud malu adalah ayhaya tabi'i, ayyuhayya tabi'i, itu malu yang menjadi waktak. An yastahiya syakhsu, seorang merasa malu, an yazkurallahu, malu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bi raf'is sauti, dengan suara keras, bihadratin nasi, di hadapan orang-orang. Wa aktsaru man yatsruku dzalika, dan kebanyakan orang-orang yang berzikir dengan suara keras bihadratin nasi, di hadapan orang-orang, ashabul anfusi, adalah sahabat dirinya sendiri yang mempunyai kemuliaan. Kal qudati, seperti para qadi atau hakim, wal mubasyirina, orang-orang yang sibuk, wasyuyukhi, dan para guru, wa nahwihim, dan lain sebagainya. Faida kulifa ahaduhum, maka apabila salah seorang dari mereka an yazkurallahu ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihadratin nasi, dengan suara keras di hadapan orang-orang, hasola yang dahu khojalun, ia merasa malu, tersipu malu, ka'annahu irtakaba ma'asiyatan, seolah-olah ia melakukan kemaksiatan. Famithlu haula'i, maka seperti orang-orang yang seperti itu, haula'i yajibu, mereka harus wajib berzikir, alaihim, berzikir, zikru bi raf'i sauti, dengan suara yang keras, hatta, hingga, yakhruju, mereka dapat keluar, anil kibri, dari sifat sombong. Wa kana Sayyidi Muhammadun rahimahullahu ta'ala, dan dari Nabi Muhammad, Tuan Muhammad rahimahullahu ta'ala, Sayyidi Muhammad rahimahullahu ta'ala, ya'muru ashabahu, memerintahkan kepada murid-muridnya, bi raf'is sauti, untuk berzikir dengan suara yang keras, zikri fil aswaqi, dengan berzikir di pasar-pasar, wasyawari'i, dan di jalan umum, wal mawadi, dan di tempat al-khirbatil mahjurati, dan di tempat kosong yang tak berpenghuni. Wa yaqulu, beliau berkata, udkurullaha ta'ala fi hadil amakini, beliau berkata, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat seperti ini, hatta tashhada lakum yaumal qiyamati, hatta, sehingga tempat-tempat itu menjadi saksi bagi kalian pada hari kiamat. Wa tukharriku namusa taba'in nafsi, dan bakarlah penghalang berupa tabiat nafsu, fa innakum, karena sesungguhnya kalian, fi hijabin akan terhijab
selama kalian belum membakarnya. Malam tu nukharikuhu, belum membakarnya. Fa'alam dzalika yaki, ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Ya, silakan untuk bertanya. Untuk bertanya. Lukman, saya mau nanya. Ya. Itu yang ashabun nafsi itu yang baris kedua dari Ashabul atas. anfusi. Ya, ashabun nafsi. Kenapa itu yang anfusi ya? Ya. Ashabul anfusi. Nah, ya ashabul anfusi itu kenapa anfusi dibaca kasroh? Nah, yang kedua, mau langsung dijawab aja. Ya. Oke. Karena di situ ashabul anfusi di situ menjadi mudhaf ilaih. Menjadi mudhaf ilaih. Ya. Menjadi mudhaf ilaih. Jadi harus dibaca kasroh. Itu. Yang kedua nih, setelah kata anfusi kan ada tuh kal qudati wal mubasyirina wasyuyukhi wa nahwihim. Nah, itu yang wawunya itu masuk kedudukannya sebagai apa ya? Kedudukannya menjadi maktuf. Jadi maktuf dan al-mubasyirina menjadi atof. Wasuyukim juga menjadi atof, wa nahwihim juga jadi atof. Begitu tuh. Oh ya. Yang ketiga, baris keempat ini ada nih, az-zikru bi raf'is sauti hatta yakhruju. Nah, kata yakhruju ini kedudukannya sebagai apa ya? Kenapa dia dibaca yakhruju? Hatta di situ sebagai amil nawasib, kedudukannya sama seperti an. Nah, yakhruju itu mansub dengan af'alul khamsah dinasobkan dengan menghilangkan huruf nun, harfun nun. Hazfu harfun nun. Ya, Itu seperti itu. asalnya bagaimana ya? Hatta asalnya itu yakhrujuna. Seperti itu. Dihilangkan huruf na-nya. Karena masukkan amil nawasib. Ya, seperti itu. Syukron Lukman. Ya, afwan. Ya, untuk Abi. Oh iya, saya nanya ya. Yang ini wahdar. Nah, wahdar itu fa'ilnya mana ya? Untuk wahdar itu fa'ilnya kembali domir mustatir yang takdirnya itu sebagai anta di situ. Domir mustatirun takdiruhu anta dan sebagai fi'il amr atau kata kerja perintah. Oh, benar ya. Oke, terus kemudian yang di bawah tuh wahwa ay al haya utabi'iyu. Nah, al haya utabi'iyu itu kedudukannya sebagai apa? Al haya utabi'iyu itu kedudukan sebagai badal dari huwa. Mengganti huwa, mengganti dari huwa. Seperti itu, Bi. Oh, badal gitu ya. Berarti wahwanya mubdal minhunya ya. Mubdal minhu. Nah, terus di kalimat ini ada wal mawadhi'il khirbatil mahjurati. Nah, itu coba jelaskan apa itu mawadhi'il khirbatil mahjurati. Wal mawadil. Bentar. Wa mawadil mahjurati. Itu pada halaman
Satu. Wal mawadil hirbati mahjurati. Ya. Nah, jadi itu tempat kosong atau tempat yang tak berpenghuni. Tempat-tempat kosong seperti ya, rumah kosong atau jalan hutan seperti itu bisa. Pokoknya yang tak berpenghuni. Nah, disuruh untuk berzikir pada tempat-tempat itu. Karena apa? Di situ bawahnya kita bisa lihat fi hadzal amakini hatta tashhada lakum yaumal qiyamati. Sehingga tempat-tempat itu nantinya akan menjadi saksi bagi kalian pada hari kiamat bahwa kalian telah pernah berzikir di situ. Jadi sebagai amal ibadah juga seperti itu. Di gua masuk berarti ya, gua gitu ya. Ya, Bi. Terus itu yang terakhir tuh sebelum Pak Lam Zalika ada tukrikuhu. Nah itu kenapa dibaca tukrikuhu? Tukhorrikuhu ya. Ya itu karena af'alul khamsah. Kemasukan af'alul khamsah karena hazfu harfinun. Jadi seharusnya ada huruf nun di situ. Nah, kenapa nunnya hilang? Karena huruful nasab. Seperti itu, Bi. Ya seperti itu, Bi. Bukan kemasukan lam jazm ya. Oh iya. Karena ada lam jazm di sini yang menjazmkan. Nah, maka karena itu kuhu itu afalul khamsah. Dibuang huruf nunnya seperti itu. Seperti itu. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya ya. Oke. Saya akan membahas kitab Al-Minahus Saniyah halaman 14 paragraf ketiga yang wa aksir minal istighfar. Sudah ketemu? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksir minal istighfari. Dan perbanyaklah istighfar. Taba'an lil Qur'anil azimi. Mengikuti sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Wa fil hadisi min riwayatil Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, inni la astaghfirullahu ta'ala. Aku beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marratan. Dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari sebanyak 70 kali. Walil muslimin, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, wa inni liyugoni alayya qalbi. Ketika hatiku gundah, la astaghfirullahu ta'ala, maka aku beristighfar kepada Allah mi'ata marotin, banyak 100 kali. Wali bin Hibban, dan dari wasiat Abu Hasan, dari riwayat Ibnu Hibban, inna kunna lanu'adu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi, di suatu masjid, mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, mi'ata
marotin, sebanyak 100 kali. Wa fi wasiyati sayyidi Abil Hasanis Sazili rahimahullahu taala, dan dari wasiat Abu Hasan As-Sayazili, alaika bil istighfari, hendaklah kepadamu selalu diiringi dengan istighfar. Wa in lam yakun hunaka dzambun, dan apabila kamu tidak melakukan dosa, wa tabir bistighfaril maksumil akbari, maka ini jadi pelajaran dengan istighfar yang bersih secara besar. Sallallahu alaihi wasallam ba'dal bisyaratin, seperti apa yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun setelah diberikan kabar gembira, wal yaqini bimaghfiratin ma taqadama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dan yakin bahwa beliau diampuni dosanya yang lalu dan diampuni dosanya yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh nanya nih? Ya, Bi. Fadol. Itu ada kalimat ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa ma ta'akhkhara. Nah, ma ini ma apa ya? Yang baris kedua, Bi. Itu yang terakhir tadi dibaca. Oh iya. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nah, itu ya. Ma-nya itu sebagai mausulah yang memiliki arti apa-apa. Nah, di situ ada silatul mausulnya pada kata zambun. Ya. Terus yang pertanyaan berikutnya, ini yang pertama tadi tuh aksir minal istighfar. Nah, minal istighfar ini kedudukannya sebagai apa? Minal istighfari. Minal istighfari ini sebagai jumlah jar majrur. Jar majrur muta'alikun dari fiil amr sebelumnya, yaitu wa aksir. Makanya dia dibaca ya. Baca majrur. Iya, terus tolong menjelaskan tadi, saya belum paham ba'dal bisyarah itu apa sih maksudnya? Ba'dal bisyarati. Itu yang sallallahu alaihi wasallam ba'dal bisyarati wal yakin. Nah, itu ba'dal bisyarati itu seperti apa? Oh, bisyarati itu kedudukannya sebagai jar majrur dari kata ba'da. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh. Ya, betul. Ya. Lukman, kalian bertanya, Lukman? Ya, saya ingin bertanya, Kiki. Ya, mantap, Adol. Taba'an bil Qur'anil azimi. Azimi di situ kedudukannya jadi apa ya? Al-azimi. Taba'an lil Qur'anil azimi. Oh, al-azimi di situ sebagai kata sifat. Ya, dan Quran itu sebagai mausuf dari al-azimi. Oh, yang disifati ya. Oh, yang kedua, innaka anta tawwabur rahim. Anta di situ kedudukan jadi apa? Innaka anta tawwabur rahim. Jadi hukumnya itu hukum inna hukumnya itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Isim inna nya itu domir ka di situ. Nah, terus khobarnya itu domir anta.
Jadi hukum inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Dibaca nasab, huruf isim, dan dibaca rofa, khobarnya. Gitu. Ya. Selanjutnya jelaskan arti dari yang ini alaya tuh. Ini alaya. Baris keberapa ya? Baris ke wa ini liyagona. Oh, yang Tolong wa jelas. ini layugoni. Nah, Layugoni. Wa ini layugoni. ya Tolong itu jelaskan. Kurung di situ jelasin. Artinya maksudnya apa? maksud dari wa inni layugoni alaya qalbi wa inni la astaghfirullahu ta'ala mi'ata marratin. Itu dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ketika hatiku gundah, maka aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Tuh. Itu Lukman. Oh ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, cukup. Sekian dari penjelasan dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutnya kepada Abi Ferry. Ya, terima kasih rekan Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca halamannya, melanjutkan yang barusan di bawah tuh, dari kata waljam al-haya'a. Kalau di kitab saya halaman 14. Ada juga di situ halaman 15. Sudah ketemu ya? Sudah, Bi, sudah ketemu. Ada? Ada, Bi, ada. Udah ketemu belum? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waljam al-haya'a ay al-haya'u syar'iyyu. Fa'innahu minal imani wa qad qalu al-ibadatu isnani wa sab'una baban. Ahadun wa sab'una fil haya'i min Allah ta'ala. Wa wahidun fi jam'i anwa'il birri. Wa fil hadisi istahayyu min Allah ta'ala haqqul haya'i. Qalu inna nastahi ya Rasulullah walhamdulillah. Qala laisa dzalika walakinna man istahya min Allah ta'ala falyaqad ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkural mauta wal bala wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dzalika faqad istaha min Allah ta'ala haqqul haya. Wa kana al-Fudilu rahimahullahu yaqulu khamsun min alamatis syaqa'i al-qaswati fil qalbi wa jumudil aini wa qillatil haya'i wa ragibati fid dunya wa tulil amali. Kita artikan dulu ya. Walzam al-haya'a, maka tetapkanlah atas dirimu al-haya'a, rasa malu, atau haya'u syar'iyyu di sini adalah malu secara syar'i atau aturan. Karena tadi dibahas oleh Luqman ada malu secara tabi'iyyu, karakter malu ya. Tadi sudah dibahas tuh. Nah, sekarang di sini adalah malu sesuai aturan. Jadi al-haya'u ada dua ya. Al-haya'u at-tabi'iyyu, kemudian ada al-haya'u syar'iyyu. Nah, yang akan dibahas oleh saya adalah malu sesuai dengan ketentuan syariat atau aturan. Fa'innahu minal iman. Jadi malu yang sesuai syariat ini adalah sebagian dari iman. Wa qad qalu, dan dikatakan oleh para ulama salaf,
al ibadatu isnani wa sab'una baban, bahwa ibadah itu mempunyai 72 pintu, baban gitu ya, atau bisa pintu, bisa apa ya, sekat mungkin ya. Ahadun wa sab'una fil haya'i minallahi ta'ala. Nah, yang dari 72 itu 71 pintunya ada pada rasa malu kepada Allah Ta'ala. Wawahidun fi jami anwa'il birri. Nah, yang satu pintu ada pada segala macam kebaikan. Jadi ibadah itu ada 72 pintu, 71-nya itu rasa malu kepada Allah. Tapi yang satu tuh dikatakan oleh para ulama salaf bahwa yang satu itu adalah kebaikan-kebaikan atau segala macam amal kebaikan. Wafil hadisi, dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, istahayu minallahi ta'ala hakul haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, nah, telah berkata sahabat tuh, inna nastahi ya Rasulullah, walhamdulillah, sesungguhnya kami telah malu ya Rasulullah, ini malu kepada Allah gitu ya. Dan alhamdulillah, ya, jadi sahabat ngomong atau berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya juga udah malu nih, alhamdulillah nih. Gitu. Nah, Allah Rasulullah bersabda nih, laisa dzalika, bukan yang seperti itu, gitu. Bukan seperti itu. Walakin naman istahya min Allah Ta'ala, akan tetapi yang dimaksud dengan malu kepada Allah Ta'ala ini, faliyah padrosa wa ma'at, dia dengan menjaga isi kepala atau dan yang ada di menempel di kepala gitu ya. Jadi itu perintah Rasul, jagalah kepalamu atau pikiranmu dan apa-apa yang ada di dalam kepala, misalkan menjaga mata, melihat dari yang tidak melihat dari yang maksiat, menjaga telinga, menjaga mulut dari makan yang haram. Nah itu jadi seluruh yang ada di kepala ini dijaga. Terus kemudian wal batna, dan menjaga perut. Nah, perut ya, menjaga apa yang dimakan dari makanan yang haram, yang nggak boleh gitu ya. Jadi perutnya dijaga. Wa mahawa, dan dari hawa nafsu. Kemudian dan menjaga wayat kural mauta, dan selalu mengingat kepada mati. Kemudian wal bala, ya, apa yang namanya, hendaklah mengingat mati dan kebinasaan. Seperti itu. Jadi dalam sebuah hadis Rasul dikatakan malulah kepada Allah Ta'ala. Sahabat berkata, Rasulullah, kami sudah malu, alhamdulillah nih. Nah Rasul menjawab, bukan yang demikian, tapi malu kepada Allah itu dengan sebenarnya malu. Dia menjaga kepala dan apa yang dikandungnya, menjaga perut dengan apa yang dikandungnya atau dimakannya ya. Terus kemudian selalu mengingat kematian dan kebinasaan. Selanjutnya waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dzalika. Kemudian barang siapa yang menginginkan akhirat gitu ya, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang melakukan itu, ia telah melakukan, dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi kategori malu itu ternyata bukan hanya malu seperti malu kepada orang gitu ya. Dalam syariat itu ditambah lagi adalah meninggalkan perhiasan dunia. Kemudian wakana al-Fudilu rahimallahu yaqulu, dan Fudail ya, Fudail itu Fudail bin Iyad ini rahimahullah ta'ala telah berkata, khamsun min alamatis syaqai, jadi ada 5 alamat atau tanda-tanda orang yang cilaka. Yang pertama adalah al-qaswati fil qalbi, yaitu hatinya keras beku ya. Dia tidak mau menerima nasihat, itu maksudnya ya. Hatinya keras, tidak mau mendengarkan nasihat orang atau tidak mau mendengar saran orang. Wajumudil aini, kemudian matanya beku. Apa matanya beku? Dia tidak mau melihat kebenaran, atau juga dia tidak peka, tidak bisa nangis gitu ya. Kalau melakukan salah dia tidak nangis gitu. Jadi itu namanya wajumudil aini.
Wakilatil hayai dan sedikit rasa malu. Nah ini rasa malu tadi yang dibahas tadi tuh yang sudah ya, dia tidak menjaga kepala, tidak menjaga perut, itu tidak sedikit rasa malu. Orang kebati fit dunia, kemudian dan dia cinta dunia atau cinta kemewahan dunia. Ya. Watulil amali dan panjang angan-angan. Jadi angan-angannya panjang. Gitu. Dia punya target nih 2035 beli rumah 8, beli mobil 7, nah itu panjang angan-angan. Nah itu yang saya baca itu ya teman-teman ya. Sampai situ. Ya, Bi. Ada yang menanyakan? Oh, saya mau nanya, Bi. Itu Ya, yang silakan. kalimat awal wal zami al haya'a. Walzam, Oh walzam ya, al-haya. wal zam al haya'a. Itu al haya'anya itu kenapa dibaca fathah, Bi? Kedudukannya sebagai apa? Oh ya, al-haya ini kedudukannya sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih itu udah pasti mansub. Jadi waljam itu adalah fi'lu amrin gitu ya, mabni ala sukun, kemudian wa fi'lu dhamirul mustatir, taqdiruhu anta al-haya'a maf'ulun bih mansubun dan alamat nasabnya menggunakan fathah. Jadi al-haya kenapa fathah? Karena dia mansub karena maf'ul bih gitu ya. Berarti ini wal zamnya itu sebagai fa'il, Bi. Fi'il. Halo, Bi. Ya, Ya, itu wal zamnya itu sebagai fi'il, Bi. ya fi'il amran ya. Hmm. Fa'ilnya dia mustatir, tersembunyi. Memang kalau fi'il amr, fa'ilnya wujuban, wajib tersembunyi. Kemudian ada lagi nih, Bi. Itu di Ya. baris kedua istahayu. Mm-hmm. Nah, istahayu itu kenapa dibaca istahayu itu, Bi? Istahayu minallahi ta'ala. Ya, istahayu ini karena kedudukannya ya dia sebagai fi'il amrin atau fi'il amar. Fi'il amar kepada domirnya, fa'ilnya antum, jadi banyak gitu ya. Makanya dia pakai wawu jama, gitu, istahayu. Iya, iya, Bi. Ya itu fi'il amrin ya, domir fa'ilnya antumnya. Kalau walzam kan domirnya anta gitu ya, filenya ini antum. Oke, kemudian baris ketiga nih setelahnya inna nastahi ya Rasulullah itu kenapa enggak ya Rasulillah tuh, Bi? Kenapa menjadi ya Rasulullah? Oh iya, ya karena iya itu kan harfun nida. Harfun nida itu ketentuannya macam-macam ya. Bila ketemu isim mufrad bagaimana, ketemu jumlah idhofiyah bagaimana gitu ya. Nah ya di sini ketemu jumlah idhofiyah. Asal katanya Rasulullahi, ya Rasulu sebagai mudhof, kemudian Allahi sebagai mudhof ilaih. Ketika harfun nida ya ketemu mudhof ilaih, maka mudhofnya menjadi fathah. Ya Rasulullahi gitu ya. Oh iya, Bi. Jadi kenapa fathah? Karena dia sebagai mudhof yang kemasukan nida. Kemudian setelahnya nih, Bi, ada kata nih falyahfaz. Nah, itu kenapa Ya. dibaca sukun tuh, Bi? Falyahfaz. Maka oh iya ya, itu sama itu fil amar juga kan. Jadi fal yahfad, walzam, istahayu sama dia fil amar. Fa-nya ini fa jaidah tambahan. Oh, fa-nya fa tambahan. Iya. Dari kata sebelumnya itu apa tuh, Bi? Dari kata dasarnya itu apa? Yahfazu. Itu Yahfadu ya. fi'il mudhari'nya. Iya. Berarti kalau fi'il mudhari'nya yahfaz. Iya, iya. Oh iya, yahfaz. Fa-nya fa tambahan nih, Bi. Iya, itu fa tambahan. Oh iya. Makasih, Bi. Sukron. Yap, ada lagi?
imani, oh iya, hu-nya ini dia kembali ke al-haya usyar'iyyu. Jadi hu-nya ini sebagai isim ina ya, dia memakai domir huwa, domir hu-nya itu kembali ke al-haya usyar'iyyu, jadi ke malu yang sesuai dengan syariat. Jadi malu, sesungguhnya malu sesuai dengan syariat atau aturan, ya sebagian dari iman. Oh. Terus yang kedua ar-ra'su. Yang ar-ra'su. Ar-ra'su wa ma wa'a wal batni itu kedudukannya jadi apa itu wa-nya di situ? Wawunya. Ya. Ro'sa kali ya. Kalau yahfad ar-ro'sa. Ya. Ar-ro'sa sebagai maf'ul bi dari yahfad situ. Wa ma wa'a. Wawu di sini sebagai wawu atpin ya. Wawu atpin mabni fathah la mahalalu min al-i'rab. Ma kemudian a batna kemudian hawa. Nah itu sebagai atop dari ro'sa itu. Oh, Jadi itu atop semua. Makanya ke belakang-belakang itu nasab semua ya. Wama wa'a batna hawa liyadkura liyadkurol mauta kemudian wal bala. Jadi atop wawul atop berarti ya. Ya. Yang terus yang terakhir tolong minta dijelaskan lagi yang khamsu min alamatil taqoi. Dijelaskan lagi yang Oh iya, jadi menurut Syekh Al-Do'il bin Iyad ya, jadi ada cilaka itu bukan tabrakan gitu ya, bukan tabrakan kecelakaan, kan biasanya kita cilaka nih tabrakan atau hilang duit, bukan ya. Menurut Syekh Al-Do'il bin Iyad rahimahullah ta'ala bahwa ciri-ciri orang yang cilaka adalah ada 5 tuh cirinya. Yang pertama adalah hatinya keras. Jadi kalau orang sudah hatinya tuh beku, nggak mau mendengar nasihat guru, nggak mau dengar nasihat teman, nah itu cilaka gitu menurut beliau ya. Jadi makanya kita jadi orang harus ada nasihat, gitu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi tuh jumudil aini, matanya beku, jadi matanya jarang sedih. Kalau dia berbuat bukan nonton sinetron sedih bukan ya, tapi kalau dia berbuat dosa itu jarang mengakui kesalahannya, beku gitu ya, jarang nangis lah gitu, di hadapan Allah. Nah itu namanya beku, matanya beku. Atau juga bisa juga dimaknai tidak mau melihat kebenaran gitu ya. Terus kemudian sedikit malu, sedikit rasa malu ya, dia bukan pedean ya, memang dia melakukan dosa nggak malu gitu. Melakukan dosa, melakukan maksiat, dia tidak malu. Nah, kemudian cinta terhadap kemewahan dunia. Nah, cinta kemewahan dunia, senang poya-poya. Nah, itu juga cilaka ya, versi syariat Islam. Kemudian panjang angan-angan tadi tuh, bahwa dia punya angan-angan ingin mengejar-ngejar dunia ya, angan-angannya ya, bukan angan-angan belajar misalkan jadi S2, S3, bisa baca kitab kuning, itu mah nggak masalah. Tapi saya nih tahun depan harus punya motor, tahun depan harus punya mobil, 30 tahun lagi punya Alphard gitu ya, itu panjang angan-angan. Nah, orang-orang yang seperti tadi, di antara 5 ini kita punya nih, di antaranya aja, atau makan 5-5-nya, maka kita termasuk orang yang celaka gitu hidupnya. Celaka di sini ya sia-sia gitu. Apa namanya? Makanya ya berarti kan kita harus sebaliknya gitu ya. Gampang dinasehati, kemudian matanya gampang nangis karena kesalahan, malunya juga banyak, kemudian juga dunia secukupnya, anggap dunia itu fasilitas, terakhir ya angan-angan sesuai ini aja. Hanya di tangan ya, Bi? Hanya digenggam saja, tidak dimasukkan di hati. Ya. Itu aja mungkin dari saya. Baik, Bi. Untuk penutup, alhamdulillah wa syukurillah kita telah selesai
mengerjakan tugas qiraah ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup. Cukup. Ada dimatiin, Ki? Udah.